Ayah sudah kembali. Bab 506. Dalam perjalanan kembali, Ferdian membawa kantong kertas coklat di tangannya. Ketika mobil tiba di rumah, dia duduk di mobil dan perlahan membuka tas. Tas itu berisi kartu identitas baru dan paspor baru. Foto di kartu itu diperoleh dari foto ayahnya ketika dia masih muda. Sepertinya dia berusia sekitar 50 tahun. Selain dokumen-dokumen dalam kantong kertas coklat, ada beberapa sertifikat dan ada sertifikat hasil ronsen rumah sakit yang membuktikan bahwa wajah Fernando pernah terbakar dan menjadi cacat akibat kebakaran. Masih ada beberapa sertifikat, yaitu sertifikat yang dikeluarkan oleh Departemen Pemerintah yang dapat digunakan untuk ke luar negeri. Detail dari sertifikat-sertifikat ini tidak untuk kebutuhan Ferdian sendiri. Dia berpikir bahwa selama dia memiliki paspor, dia dapat pergi ke tempat yang dia inginkan. Tetapi, dia tidak memikirkan situasi ini khusus ayahnya. Sekarang, bantuan sudah selesai dan segalanya begitu indah. Ferdian akan pergi ke luar negeri dengan ayahnya dan dia tidak bisa dicekal lagi. Melihat kartu identitas, paspor, dan banyak dokumen pendukung, hati Ferdian tidak dapat berkata-kata bagaimana rasanya. Tidak tahu apakah ini kelegaan atau harus lebih berhati-hati. Carson bukan anggota keluarga. Bahkan ayahnya terluka, wajahnya hancur akibat masalah ini. Carson sudah mengambil kendali. 2 hari yang lalu, Carson datang kepadanya. Takut dia dapat mengkonfirmasi bahwa ayahnya masih hidup dan datang kepadanya hanya untuk membuat konfirmasi terakhir. Namun, Ferdian tidak bisa mengelola sebanyak itu dan sekarang adalah hal yang paling penting untuk membawa ayahnya pergi ke luar negeri untuk operasi. Jika operasi itu berhasil, ketika mereka kembali ke negaranya, sang ayah dengan Arila bisa mengenal satu sama lain, yaitu ketika keluarga bisa saling berkumpul. Ferdian mengambil tas itu, lalu turun dari mobil, mengunci pintu, dan kembali langsung dari lift di ruang bawah tanah menuju parkiran. Dalam perjalanan ke lift, Ferdian mengeluarkan ponselnya dan melihat video yang diambilnya hari ini. Ketika dia membukanya, dia melihat wajah murung Rila kecil, dan dia menyanjung mulutnya dan mengatakannya dengan sangat tidak senang. Melihat penampilan Rila kecil yang begitu imut, Ferdian tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Dia tertawa dan berkata pada dirinya sendiri, "Keluarga kami benar-benar mewarisi keunggulan alami dari Carson." Malam ini, Ferdian mengambil beberapa video dengan telepon genggamnya. Ada Rila kecil, Arila, bahkan Carson ada di rekaman juga. Dia memegang telepon. Sambil kegirangan, dia mengambil video ini kembali untuk ayahnya. Ayahnya pasti akan sangat bahagia. Pintu lift terbuka. Karena suasana hatinya sedang baik, Ferdian mengambil kunci untuk membuka pintu dan juga sambil bersiul. "Ayah, aku kembali." Ferdian sambil melepas sepatunya sambil berkata lagi, "Aku merekam banyak video Arila dan Rila kecil hari ini. Kamu pasti menyukainya." Sesampainya Ferdian pulang, Fernando pasti akan keluar dan bertanya bagaimana tadi situasinya. Lalu mereka berdua dengan santai berbicara keseharian. Hari ini tidak melihat Fernando keluar. Ferdian tidak bisa menahan melihat ke atas dan melirik sekeliling. "Ayah, aku kembali." Ferdian memanggil lagi. Fernando masih tidak memberikan respon. Dia bergegas ke ruang kerjanya, tetapi tidak ada seorang pun di ruang kerja.
Ferdian mencari hingga ke setiap kamar tidur dan mencari di setiap sudut ruangan. Dia tetap tidak menemukan ayahnya. "Ayah, di mana kamu?" Fernando tidak dapat ditemukan juga. Ferdian dengan cepat menelpon Fernando. Setelah berdering, ada seseorang menjawab teleponnya. Dia langsung buru-buru berkata, "Ayah, aku bukan ayahmu. Jangan menyebutnya dengan lancang." Ada suara laki-laki aneh di ujung telepon. "Siapa kamu? Mengapa ponsel ayahku ada di tanganmu?" Ferdian gelisah dan kebingungan. "Karena ayahmu ada di tanganku, jadi ponselnya ada di tanganku." Di ujung telepon ada suara datang dengan suara dingin. Suaranya dingin dan sinis. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Ferdian bertanya sambil mengepalkan tangannya. "Apa yang ingin aku lakukan? Aku juga tidak tahu." Orang yang ada di ujung telepon berkata sedikit aneh. "Aku baru saja menjalankan perintah tuanku untuk membawanya pergi, agar dia tidak pernah muncul dan tidak bisa mengganggu kehidupan orang lain lagi." Ferdian bertanya, "Siapa tuanmu?" Di ujung telepon ada suara lain. "Siapapun tuanku, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Bahkan jika kamu mengetahuinya, kamu tidak dapat membawanya." "Siapa kalian sebenarnya?" Ferdian meraung. "Tahu siapa aku, apa yang bisa kamu lakukan?" Orang-orang di sana masih tidak mau mengatakannya. Siapa itu? Ferdian berpikir keras, memikirkan semua orang yang dia kenal. Carson. Ferdian memikirkan Carson, dan dia segera menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin bahwa itu Carson. Carson terhadap Arila sangatlah baik. Kurang ajar jika dia menyakiti Arila. Carson seharusnya tidak mungkin menjadi orang yang baik, tetapi juga menjadi orang yang jahat di belakangnya. Bukan Carson. Kalau begitu, apakah Darwin? Darwin, apakah itu dia? Ferdian memikirkannya lagi, lalu mengesampingkan Darwin. Darwin harus berurusan dengan dia, sepenuhnya akan berurusan dengannya. Karakter seperti dia tidak pernah suka bermain trik. Bukan Carson dan Darwin. Ferdian tidak bisa berpikir yang lain lagi. Ayahnya menghabiskan seluruh energinya selama bertahun-tahun untuk bagaimana menghadapi lelaki tua keluarga Tanjaya dan akhirnya menculik Epa. Satu-satunya orang yang telah dia sakiti adalah keluarga Tanjaya. Tepat ketika Ferdian sedang tidak pasti pikirannya, lalu orang di telepon berbicara lagi. "Ferdian, kami tidak akan menyakiti ayahmu. Selama kamu mengirimnya pergi, semakin jauh semakin baik. Setelah itu jangan kembali lagi. Maka kami bisa menjamin bahwa dia akan cukup makan selama di sisa hidupnya." Ferdian marah. "Apa maksudmu?" Pria itu berkata lagi. "Maksud dari tuanku adalah selama dia tidak lagi muncul di pasir bumi, tuanku bisa memberimu banyak uang untuk menjamin nyawa Tuan Fernando selama sisa hidupnya." Ferdian sangatlah marah. "Kalian tidak bisa membuatnya seperti itu." Orang di ujung telepon tersenyum dengan muram dan berkata, "Jika kamu tidak mengirimnya pergi,
Jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Kamu tidak akan pernah lagi melihat ayah kamu di dalam kehidupan ini. Bagaimanapun, dia seharusnya mati lebih dari 20 tahun yang lalu. Tapi dia telah hidup selama bertahun-tahun dan dia telah mendapatkan yang lebih banyak. Kalian, bibir Ferdian berdecit. Tangan yang sedang memegang telepon semakin kencang dan urat biru di punggungnya semakin terlihat. Aku akan memberimu setengah jam untuk memikirkannya. Jika kamu sudah memikirkannya, silahkan hubungi kami lagi. Ingat, jangan memikirkannya dalam waktu yang lama. Kalau tidak, kamu dan ayahmu akan dipisahkan selamanya. Setelah itu, panggilan telepon ditutup. Ferdian mendengarkan nada sibuk ponsel tut-tut. Dan dia sangat marah sehingga dia membanting ponselnya. Siapa sebenarnya dia? Dia hanya pergi sebentar dan tiba-tiba ayahnya dibawa pergi oleh mereka. Padahal pintu dan jendela di rumah ini bagus dan tidak bisa dihancurkan. Ada dua kemungkinan.